Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Kamaluddinil Islami. Pada malam ini kita akan mengambil sebuah tema, hakikat agama Islam. Fa haqiqatid dinil islami, maka hakikat agama Islam itu annahu, bahwasanya ia imanun billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tauhidun wa ikhlasun lillah, dan mentauhidkannya, mengesakannya, dan ikhlas karena Allah, wa salatun wa zakatun wa saumun wa hajjun, dan melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji, wa fi'lun lil wajibat, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban, wa tarkun lil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, wamtithalun lil awamiri, dan menjalankan perintah-perintah, wajtinabun lin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, wa mahabbatun lillahi, dan mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa ibadihi al-mu'minin, dan mencintai hamba-hambanya yang beriman, wa bughdun lima yubghiduhu Allahu wa rasuluhu, dan membenci terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sampai di sini mari kita ambil faedah dari perkataan muallif ini, yaitu Syekh Abdullah ibnu Jarullah ibnu Ibrahim ibnu Ali Jarullah. Pada bab ini para jamaah, intinya yang akan kita pelajari malam ini, bagaimana sih gambarannya mengamalkan agama Islam itu. Sungguh tema semacam ini perlu kita angkat para jamaah, karena terkadang kita umat Islam merasa bingung, bagaimana sih sebenarnya Islam itu. Bahkan saya pribadi pernah bertanya-tanya tentang bagaimana sih mengamalkan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Karena yang kita hadapi adalah Al-Quran sebagaimana adanya itu, dibaca begitu, terkadang dibaca kalimatnya, dan terkadang dibaca artinya, tetapi terkadang kita dibingungkan, terus bagaimana sih mengamalkannya, mengeterapkannya. Nah di sini, dan tentu para jamaah masih betapa banyaknya kaum muslimin yang juga kebingungan, ya.
Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya umat ini terkadang kurang sungguhan dalam menjalankan agamanya, atau terkadang apa yang terjadi salah faham, apalagi yang terjadi perbedaan dalam berpandangan, dalam sudut pandang beragama itu terjadi. Maka tema-tema semacam ini sebenarnya harus selalu diangkat untuk menjadi pencerahan bagi umat ini agar dalam menjalankan keislamannya benar-benar mencapai kemurniannya, mencapai hakikatnya. Setidaknya pada bab yang kita baca ini menawarkan kepada kita, menerangkan kepada kita bagaimana sih hakikat agama Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah beriman kepada Allah. Ya, itulah Islam. At-tasdiq al-jazim billah. Pembenaran yang pasti terhadap Allah. Bi annallaha rabbuna wa rabbu jami'al alamin. Bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Bahwasanya Allah itu Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Nah, ini Islam. Intinya Islam itu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tauhidullahi, dan mengesahkan Allah. Ini hakikat Islam. Bahwasanya seorang muslim hendaknya mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Dalam ibadah, hendaknya ibadahnya benar-benar diesahkan hanya kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya, penghambaannya diberikan kepada makhluk. Ini permasalahan yang terjadi, di mana manusia terkadang memberikan ibadahnya, penghambaannya kepada selain Allah. Atau terjadi di antara kita karena ragu-ragu, karena paham, karena salah paham, sehingga penghambaannya kepada Allah bercampur juga kepada makhluk. Dia tidak bisa membedakan bagaimana menghamba kepada Allah dan bagaimana menyikapi makhluk. Sehingga terkadang ada di antara kita menyikapi makhluk juga hampir sama dengan bagaimana menyikapi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ayat 62 itu ya. Bahwasanya manusia, di antara manusia ada yang menjadikan padanan-padanan selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang bawa Quran terjemah dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 162. Ayat 162. Surah Al-Baqarah, sebentar ya para jemaah. Andada. Pada surah Al-Baqarah ayat 165 disiapkan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah
walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Artinya, ataupun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat jalan itu melihat, jika mereka melihat agak pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat atasnya, saya mereka besar. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan selain Allah tandingan, padanan. Yuhibbunahum, di mana mereka mencintai padanan-padanan itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, idh yarawnal adzaba, tatkala mereka melihat siksa, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu sangat berat siksaannya, tentu mereka akan menyesalinya. Ayat ini para jamaah menunjukkan bahwasanya di antara manusia, bahkan sekarang umat Islam pun telah banyak melakukan hal seperti ini, di mana mereka beriman kepada Allah, tapi di sisi lain mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan para jamaah, hampir umat Islam sendiri hampir banyak yang melakukan kesyirikan, dan mereka tidak paham, mereka tidak sadar bahwa mereka telah terjerumus kepada kesyirikan, baik itu syirik kecil sampai kepada syirik besar. Syirik kecil contohnya seperti apa? Ya, sekedar jampi-jampi, sekedar sowo kata orang Jawa. Sowo pada orang pinter katanya. Orang Jawa itu kan ada salah persepsi gitu ya. Seharusnya orang pinter itu kan yang profesor, doktor itu kan, yang lulusan perguruan tinggi misalnya, yang pondok pesantren, hafal Quran, hafal sekian ratus mutun hadis misalnya. Itu orang pinter. Tapi orang Jawa, orang-orang pinter itu maksudnya apa? Dukun. Dia hanya bakar menyan terus disebulno gitu, katanya orang pinter. Nah itu salah persepsi. Jadi contoh seperti jampi-jampi itu kecil, mereka biasa dan tidak menganggap itu masalah, padahal syirik itu sekecil apapun bermasalah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mulai dari kapan? Mulai dari yang kecil sampai kepada syirkun jali, syirik yang besar. Mulai dari syirik yang kecil tidak diampuni oleh Allah, ketika dosa itu masuk kepada link syirik. Meskipun kalaupun kecil tidak keluar dari Islam, ya, tidak menjadikan orang itu murtad dari Islam kalau cuman syirik kecil. Adapun syirik besar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa apapun yang jenisnya syirik meskipun kecil. Contohnya pada ayat berikut ini, silakan dipersiapkan. La yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada pada dua surat, yaitu surah An-Nisa ayat ke-48 dan juga surah An-Nisa pada ayat yang ke-116. Silakan diakses pada An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima." Artinya, dan dia mengampuni apa dosa yang selain Allah sendiri itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia adalah berbuat dosa yang besar. Allah menegaskan pada ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Pada ayat ini para jamaah, Allah tidak membagi misalnya kalau dosa kecil nggak apa-apa, misalnya syirik kecil, ya tidak, tapi seluruh. Jadi intinya dosa itu ada dua kategori. Yang pertama dosa biasa, yang kedua dosa syirik. Dosa biasa mulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Adapun dosa kecil diampuni oleh wudhu kita, berjalan kita, al-mamsya ilal masajid, al-khuta ilal masajid, diampuni oleh salat kita, oleh salat Jumat kita, oleh puasa Ramadan kita, oleh puasa Arafah kita, dan oleh akidah kita, ya, apabila akidah kita benar, itu sudah mengampuni dosa-dosa. Adapun dosa syirik para jamaah ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil masih Islam, masih belum keluar dari agama. Adapun syirik besar keluar dari agama. Tetapi pada ayat ini intinya bahwa syirik itu tidak terampuni. Syirik kecil misalnya tidak terampuni. Berarti kalau tidak terampuni, barang siapa yang mati dalam rangka membawa syirik kecil, ada kemungkinan tidak akan selamat dari neraka. Meskipun tidak selama-lamanya di neraka, karena syirik kecil belum mengeluarkan seseorang dari agama. Nanti masih akan ada lagi di mana masih ada kesempatan untuk keluar ketika sudah habis tanggung jawabnya. Seberapa tingkatan dosanya, tingkatan kesyirikannya misalnya, maka nanti akan dikeluarkan. Sehingga ada kisah pemasukan dan pengeluaran dari neraka. Kecuali orang yang sudah kafir, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di neraka, tidak akan dikeluarkan, masuk tanpa ada pengeluaran. Itu bagi yang statusnya kafir. Adapun yang masih ada iman, yang masih ada keislaman pada dirinya, masih akan keluar. Nah, itu dimungkinkan syirik kecil itu tersebut para jamaah. Kenapa? Karena saya sendiri belum pernah menemukan baik hadis apalagi ayat di mana syirik itu terampuni. Melainkan ayat menerangkan bahwa syirik tidak terampuni. Berarti mulai dari yang kecil sampai yang besar. Cuman kalau kecil nanti masih akan dikeluarkan dari neraka. Karenanya dalam hadis qudsi yang terkenal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan tidak syirik,
Maka apa kata Allah? Fa'ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya ketika tidak ada syirik sama sekali, seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya memenuhi bumi. Ini dosa seperti apa? Itulah gambarannya. Tetapi dalam dosa itu tidak ada kesyirikan sama sekali. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Sungguh aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Kapan para jamaah? Ketika sama sekali tidak ada kesyirikan. Maka dosa syirik itu sangat berbahaya. Kemudian para jamaah, ini pentingnya kita tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hakikat beragama Islam. Atau aplikasinya seperti apa? Ini pertama tadi apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, membenarkan bahwasanya Allah Tuhan kita. Beriman terhadap Rasulullah, bahwasanya Rasulullah adalah Rasul Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan agama ini. Kemudian di antara aplikasi lain yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tauhidullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengesahkan Allah. Mulai dari hidup kita, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Setiap hari 24 jam. Selamatkan kita dari mensekutukan Allah dengan apapun. Jadikan 24 jam kita tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Jadikan Allah itu adalah tauhidut thalab, yaitu kesatuan untuk pencarian dan permohonan. Tauhidul qasdi, tujuan kita harus kita esahkan hanya kepada Allah. Tauhidul qasdi. Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Kita juga harus mengesahkan kepada Allah dalam hal pengetahuan dan ma'rifah, bahwa kita hanya kepada Allah. Tidaklah kita memohon kecuali pada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Cemas kepada Allah. Cemas kalau Allah tidak mengampuni kita. Harapan semoga amal kita diterima di sisi Allah. Seperti itu para jamaah. Tauhid kita kepada Allah harus kita tegakkan dalam semua itu. Tauhidul iradah, dalam kehendak, keinginan. Mau kemana? Karena tauhid kita dalam hal kehendak, dalam hal tujuan, dalam hal pencarian, permohonan hanya kepada Allah, maka harus benar. Nah, disinilah permasalahannya. Harus benar, kembali kepada sumbernya. Sumbernya Islam ini ada dua. Masdarul Islam, masdarani. Sumber Islam ada dua. Al-masdarul awal, sumber yang pertama Al-Quran, adalah Al-Quran. Al-masdarul tsani, sumber yang kedua yaitu Al-Hadis, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalikan kepada sumbernya. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Kenapa para jamaah? Inilah pentingnya. Dan pada kehidupan sehari-hari banyak masyarakat Islam sendiri tauhidnya terpecah belah. Tauhidul qasdi misalnya, itu yang sering terpecah belah. Tujuan hidup. Di mana banyak sekali umat Islam di samping sudah berserah diri kepada Allah, tapi mereka juga masih butuh datang ke kuburan-kuburan tua misalnya. Masih minta berkah di kuburan. Ngalap barokah katanya. Apa boleh di dalam Islam ngalap barokah ke kuburan? Ya enggak boleh para jamaah. Kuburan itu bukan tempatnya berkah.
Betul gak kira-kira? Tempatnya orang mati. Di situ memang ada nikmat, tapi di situ sudah ada siksa. Dan orang itu kalau sudah mati, terputus dengan amal, terputus dengan koneksitas. Loh kenapa kok datang ke kuburan, minta berkah di kuburan? Di dalam Islam kuburan itu hanya ada kemungkinan boleh diziarahi dalam hal apa para jamaah? Zikrul maut. Betul gak kira-kira? Dalam hal mengingat mati, bahwa aku nanti juga akan mati. Dan kalau ada kesempatan mendoakan yang kita ziarahi. Kalau muslim, bapak kita, nenek kita, guru kita, kita ziarah ke kuburannya, mendoakan, ya Allah, ini guru saya yang mengajari saya sehingga saya bisa membaca kitab, ya Allah, sehingga saya bisa membaca Al-Quran, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah amal solehnya. Selesai. Selesai. Tidak ada lagi lain, misalnya oh minta berkah, tidak ada sudah. Makanya di dalam fikih Islam tidak ada sampai kalau ke kubur itu nanti caranya seperti apa, syarat dan rukunnya seperti apa, nggak ada. Kenapa? Karena nggak penting. Karena nggak penting. Ya, sebab ke kubur itu cuman wong tadinya saja dilarang oleh Nabi pada saat hadisu ahdin lis sahabah. Ketika masih baru-baru masuk Islam. Takut apa? Takut nanti datang-datang ke kuburan langsung nangis, langsung sujud. Karena sebelumnya masyarakat Quraisy sebelum Islam datang sujud kepada orang di kuburan. Mereka punya kebiasaan sujud di kuburan. Begitu Islam datang, pertama Nabi melarang. Setelah umat Islam akidahnya sudah kuat, sudah tidak mungkin lagi menyembah kepada selain Allah, maka Nabi al-an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Atau kama qala. Sekarang silakan kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Setelah kapan? Setelah akidahnya kuat. Itu pun tidak harus duduk menghadap kiblat terus baca ini urutannya begini, nggak ada para jamaah. Sampai nebar bunga pun juga nggak ada. Ya pernah Nabi ada orang nangis disiksa para jamaah karena satunya tukang adu domba, satunya lagi kalau kencing berdiri kena angin balik ke tubuhnya. Ya bukan berarti kencing berdiri nggak boleh. Kalau memang seperti yang di tempat-tempat parkir kan ada sudah tempat berdiri terus tinggal metek gitu aja. Kalau memang aman nggak masalah. Ya tapi kalau di tempat-tempat umum atau menghadap tembok balik ke tubuhnya itu yang sangat berat. Nah, akhirnya para jamaah Nabi kasihan sama mereka dengan Nabi ijtihad ngambil pelepah kurma. Ini ijtihad Nabi sebagai bentuk apa, semacam apa kepada Allah, ya memohonlah gitu. Pelepah kurma ditaruh, kata Nabi, semoga sebelum pelepah kurma ini kering mereka diringankan itu. Tapi setelah itu para sahabat juga nggak ngikutin. Kenapa? Karena Nabi nggak nyuruh. Itu spontanitas saja, reaksi sesaat. Hanya Nabi iba, kepingin orang itu diselamatkan begitu. Dan tidak kemudian menjadi sunnah khusus sehingga harus bunga ditabur, taburan bunga. Enggak juga. Lawang kuburan para jamaah. Ya. Sekarang permasalahannya, kenapa tidak masjid yang diramaikan? Nah itu. Mestinya berdoa itu di masjid. Minta berkah kepada Allah di masjid. Minta kepada Allah di masjid. Kumpul di masjid. Nah ini. Contoh seperti apa yang terjadi akhirnya? Banyak orang datang ke kuburan. Minta di sana. Bahkan dananya, infak sodakohnya lebih banyak di kotak infak yang ada di kuburan daripada yang di masjid. Di kuburan yang ada di Gresik itu para jamaah, yang jaga kuburan itu setiap harinya itu bawa karung, dibawa ke rumahnya atau mungkin kantornya, dibuka itu para jamaah, karungan itu. Kenapa tidak masjid yang karungan? Lah itu mestinya umat Islam dananya tumplek ke masjid.
Bagus kalau setiap masjid setiap hari satu karung. Betul nggak kira-kira? Setiap hari satu karung, Masya Allah, masjidnya bisa perluasan, bisa dimegahkan masjidnya. Ini enggak, umat Islam dananya tumplek-plek ke kuburan. Kan salah persepsi itu. Mengapa kuburan? Sampai di Facebook tuh kemarin ada berapa sak itu para jamaah. Akhirnya dibuka sak halaman begini para jamaah. Ada berapa 50 orang kalau nggak salah yang ngitung itu. Ini yang 5 ribuan disendirikan, yang 2 ribuan subhanallah. Saya berpikir, kenapa umat Islam nggak punya pikiran? Kenapa tidak masjid yang seperti itu? Kenapa kuburan ini? Nah, ini contoh para jamaah. Ketika tauhidul qasdinya dibagi. Tauhid qasdi. Al-qasdi itu artinya tujuan. Tujuan hidupnya. Itu diesakan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tujuannya adalah untuk Allah. Kembali kepada Allah dan untuk Allah. Itu yang penting. Sehingga apa? Sehingga kita akan terfokus dalam penghambaan. Kemudian benar-benar mengikuti sumbernya dalam mengesahkan Allah. Jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Jangan sampai tauhidnya dibagi-bagi kepada selain Allah. Kepada kuburan, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada gosnya, ya, kepada orang pinter. Jangan. Tauhid kita hanya kepada Allah. Kita ini nanti akan kembali kepada Allah. Umur kita para jemaah, umur kita tuh berjalan. Terkurangi. Hidup kita hari demi hari dalam hal apa? Mau menuju kepada Allah. Apakah nanti ketika bertemu dengan Allah itu tauhidnya benar atau tidak? Itu permasalahannya. Dan itu yang harus kita perhatikan sejak sekarang. Kalau kita sekarang tauhidnya salah, seperti apa nanti jadinya? Padahal waktu kita terus bertambah hari mendekati kematian. Lah kematian itu mendekati akan bertemunya dengan Allah. Lah kalau kita gagal dalam bertauhid, terus gimana? Tauhidnya dibagi-bagi. Menyembah Allah tapi juga percaya dengan kuburan. Menyembah Allah percaya dengan keris. Menyembah Allah tapi juga menyembah kiainya. Loh, apa ada kiai disembah? Banyak para jamaah. Praktek-praktek di masjid-masjid, di pesantren-pesantren banyak para jamaah. Di mana kiainya duduk di kursi gading, gitu ya. Muridnya sejak dari luar pintu sudah jalan sambil apa? Ngesot, sambil merangkak. Kemudian salamannya, ciumnya balik-balik begini, terus nyium lututnya, nyium kakinya. Anehnya lagi di Facebook itu loh, orang gila dicium tangannya, orang gila. Ya asal dia keturunan Habib atau keturunan kiai atau keturunan ustadz, lantas gila pun dianggap wali. Gila ya gila. Ingat para jamaah, waliullah itu siapa? Lihat surah Al-Baqarah ayat 257. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257 dibaca artinya, Allah pelindung orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka
kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah walinya setiap orang yang beriman. Wali di sini artinya orang yang melindungi, orang yang dekat, orang yang dikasih, itu namanya wali. Makanya wali murid, kenapa disebut wali murid? Karena kalau di rumah mereka dekat dengan orang tuanya. Kalau di dalam kelas ada wali kelas karena mereka yang mengawasi mereka, yang mendekati mereka. Lah siapa wali Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa para jamaah? Derajat wali itu penghormatan di dalam Islam. Kenapa orang gila dianggap wali? Hanya karena aneh. Aneh dianggap wali. Jangan. Gila ya gila. Wong mewel-mewel sendiri gitu. Begini kok dianggap wali. Wali itu siapa? Para rasul, Nabi Muhammad, wali. Para sahabat normal para jamaah, orangnya normal, logikanya main, kemudian komitmennya kepada Allah dan Rasulnya tinggi, jihad fisabilillah tegak, kemudian ide-idenya bagus, normal. Itulah wali Allah. Para sahabat, para imam-imam kita. Karena wali itu derajat di dalam Islam para jamaah. Hanya perwalian kita beda-beda. Di antara kita yang hari ini membaca 10 juz Quran dengan yang hari ini cuma 1 juz beda. 10 dengan 1 beda. Di antara kita yang infaknya di kota infak 10.000 dengan yang cuma 2.000 beda. Itulah kewalian itu. Seberapa tinggi ibadahnya kepada Allah, pendekatannya kepada Allah menentukan walinya paling tinggi. Besok pagi mungkin saya yang paling tinggi. Sore harinya mungkin antum yang paling tinggi. Begitu. Jadi sesuai dengan turun naiknya iman. Siapa yang paling tinggi, itulah yang paling tinggi. Yang paling banyak kebaikannya, yang paling banyak sholat sunnahnya, yang paling banyak infaknya, yang paling banyak tasbihnya, itu menentukan besar tingginya kewalian. Itulah derajat wali para jamaah. Jadi wali itu kemuliaan di dalam Islam. Tapi di tanah Jawa ini karena wali itu sering dikonotasikan kepada dukun, orang yang bisa aneh-aneh. Loh, enggak. Para sahabat gak ada yang aneh, tapi mereka semua wali Allah. Karena kriteria wali itu adalah setiap orang yang beriman. Kemudian walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah setan, taghut. Jadi wali itu ada 2 para jamaah. Waliullah yaitu orang-orang yang beriman. Besar kecilnya tergantung seberapa banyaknya. Kan gitu ya. Tergantung siapa yang paling taat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi pula kewaliannya. Nah seperti itu. Makanya kita berusaha fastabiqul khairat itu dalam rangka apa? Ya, semoga kita mencapai kewalian yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata ada 2, ada waliullah, ada waliyus syaiton. Waliullah itu yang beriman kepada Allah, waliyus syaiton yang mengikuti langkah-langkah syaiton. Baik, silakan diadzani dulu. Kita lanjutkan kembali para jamaah. Bagaimana mengaplikasikan agama Islam? Pertama beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mengesahkan Allah dalam segala hal. Dalam tujuan, dalam tuntutan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa ikhlasun lillah, dan ikhlas kepada Allah. Ini juga pengamalan Islam. Hendaknya kita ikhlas kepada Allah dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita. Ikhlas mengabdi kepada Allah. Salat kita, ibadah kita seluruhnya hendaknya ikhlaskan kepada Allah. Ikhlas ini artinya ya hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman apa? Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, melainkan agar mereka menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan agar mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Al-ayah. Ini perintah agar kita ikhlas. Kemudian di antara pengamalan agama Islam yaitu wasolatun, mengerjakan solat. Perintah solat kita kerjakan. Wazakatun, perintah mengeluarkan zakat bagi yang sudah punya 1 nisab. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Wasaumun, menjalankan puasa. Ini di antara aplikasi agama Islam. Ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, perintah puasa wajib kita jalani. Kemudian ada yang sunnah-sunnah kita jalani. Wahajjun, dan perintah berhaji. Ketika sudah punya kemampuan, jalankan ibadah haji. Ini termasuk di antara serangkaian hakikat mengamalkan agama Islam. Kemudian wa fi'lun lil wajibat. Di antara hakikat agama Islam lagi yaitu kita kerjakan kewajiban-kewajiban. Perintah-perintah yang diwajibkan, termasuk yang berhubungan dengan anggota badan. Bagaimana kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita dan seluruh anggota tubuh kita. Wa tarkun lil muharramat, jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kita jauhi. Ini dalam rangka hakikatul Islam, yaitu mengaplikasikan ajaran Islam. Wamtithalun lil awamiri, menjalankan perintah-perintah. Wajtinabun lin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Ini termasuk di antara aplikasi Islam. Wa mahabbatun lillah, dan lakukan mencintai Allah. Wa mahabbatun li rasulihi, dan mencintai rasulnya. Wa ibadihi al-mu'minin, dan mencintai hamba-hambanya yang beriman. Mencintai Allah para jamaah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang beriman wajib hukumnya. Hendaknya kita cinta kepada Allah, jangan sampai tidak. Cinta kepada Rasulullah harus melebihi yang lainnya. Nah, di dalam Sahih Bukhari dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum. Kata Rasulullah, kalian tidak sempurna iman kalian sampai aku cintai, lebih kamu cintai, kata Rasulullah, daripada yang lain. Artinya para jamaah, ibadah mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi segala sesuatu. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah kita akan komitmen, akan terjadi pada diri kita komitmen yang tinggi, komitmen yang baik kepada Allah dan Rasulnya ketika kita telah melakukan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Akan terjadi komitmen yang baik, komitmen yang bagus kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para nabi dan para sahabatnya, para jamaah, ketika turun ayat jihad misalnya, mereka lakukan jihad itu dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena komitmen mereka terhadap Allah baik, kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya baik, sehingga meskipun harus menumpahkan darah, harus mengeluarkan harta, tenaga, mereka lakukan dengan sepenuh hati. Itu hikmah daripada mahabbatullahi wa rasulihi di atas segala-galanya. Panggilan sholat 5 waktu para jamaah sungguh berat sebenarnya. Karena
ibadah itu dihalang-halangi oleh hawa nafsu. Ya. Tetapi dengan mahabbatullahnya, mahabbatu rasulihinya baik, maka salat 5 waktu pun akan terlampaui dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Ini buah daripada mahabbatullahi wa rasulihi. Tatkala Allah menyuruh kita bersedekah, kita pun akan mengeluarkan sedekah kita dengan ikhlas. Padahal harta itu hasil dari kerja keras kita. Tapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan mengeluarkan infak dan sedekah kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Itulah buah daripada mahabbatullahi wa rasulihi. Kemudian ketika Allah dan Rasulnya menyuruh agar kita kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran dan Sunnah akan sungguh-sungguh, dan menjauhi segala kebid'ahan akan sungguh-sungguh. Itulah hikmah daripada mahabbatullahi wa rasulihi. Jadi para jamaah, mencintai Allah dan Rasulnya, apabila hal itu terjadi pada diri kita, maka dampak positifnya luar biasa, di mana kita akan menjalani agama ini meskipun berat terasa ringan. Meskipun berat terasa ringan. Kenapa? Itulah buah daripada mahabbatullah dan Rasulnya. Ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tegak, maka segala perintah-perintah yang diperintahkan, segala larangan-larangan yang dilarang kepada kita, kita akan bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian kita juga diperintah oleh Allah untuk mencintai orang-orang yang beriman. Ya, mencintai orang-orang yang beriman adalah merupakan kewajiban bagi kita. Jangan sampai kita membenci seorang mukmin tanpa alasan. Jangan sampai membenci orang beriman tanpa alasan. Tegakkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman, tegakkan. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal para jamaah, surah Al-Anfal ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadun kabir. Artinya, jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan kembali, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Surah Al-Anfal ayat 73, Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Apa kata Allah? Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan hal yang serupa, yaitu konsolidasi antara sesama mukmin, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Al-Anfal 73 para jamaah. Allah memperingatkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu meskipun beda-beda Tuhan, meskipun beda-beda ideologi, betul gak kira-kira? Orang kafir itu Tuhannya sama atau beda-beda? Halo? Hah? Beda. Ada yang nyembah Fir'aun, ada yang nyembah kuburan tua, ada yang nyembah keris, ada yang nyembah batu, betul gak kira-kira? Tuhannya beda-beda, tapi kata Allah, dalam rangka untuk menghadapi orang-orang yang beriman, mereka bersatu. Baik, saya mau bertanya, sekarang saja misalnya,
Apa terjadi curiga mencurigai, perang berperang sesama kafir? Terjadi nggak sekarang? Halo? Hah? Tidak terjadi. Saling mencurigai sesama kafir, apa ada? Saling mencurigai, saling bentrok antar kekafiran. Tidak terjadi. Tapi orang kafir secara umum memerangi orang yang beriman, itu terjadi. Betul nggak kira-kira? Ya itu memang wajar. Mukmin kafir musuh, itu jelas. Cuma permasalahannya Al-Anfal 73 itu bermaksud bagaimana kesiapan kalian orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu satu dengan yang lainnya saling bergandengan tangan memusuhi orang yang beriman. Bagaimana orang Islam itu nggak haji, bagaimana orang Islam itu nggak sholat rapat, nggak berjamaah. Bagaimana orang Islam gak paham dengan agamanya. Mereka berusaha itu. Semua orang kafir berusaha. Orang kafir seluruhnya sepakat untuk memerangi iman. Dan itu terjadi. Surat Al-Anfal ayat 73 itu setidaknya menegaskan kepada kita, bagaimana kesiapan kalian wahai orang-orang yang beriman. Apakah kalian terus akan berada dalam perpecahan, terus berada dalam kesalahpahaman, dan begitu seterusnya. Ternyata umat Islam para jamaah tidak merasa terpanggil, belum merasa terpanggil oleh Al-Anfal 73. Yang kita takuti para jamaah, kalau nanti kita di hadapan Allah dipersalahkan, dipersekusi oleh Allah. Kenapa? Gak memahami agamanya dengan betul. Dan seperti sekarang ini, umat Islam dijadikan bulan-bulanan, difitnah kesana kemari. Yang benar dianggap sesat, yang sesat dianggap benar. Yang sesat dibela, yang benar disudutkan, disalahkan. Ini terjadi sekarang. Itulah Al-Anfal ayat 73, bahwasanya orang kafir itu satu dengan yang lain saling bekerja sama untuk menghadapi orang-orang yang beriman. Hanya saja apa kata Allah? Bagaimana kesiapan kalian orang-orang yang beriman? Bersatulah, itu maksudnya. Bersatulah dan tegak dalam keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara pengamalan-pengamalan agama. Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang beriman. Wa bughdun lima yubghiduhullahu wa rasuluhu. Dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kita amalkan. Apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi. Demikianlah para jamaah inti pengamalan Islam itu. Jadi akan saya ulangi lagi bagaimana kesimpulannya bagaimana sih mengaplikasikan Islam. Hakikatnya Islam. Hakikat menjadi seorang muslim yang baik itu seperti apa? Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengesahkan Allah dan ikhlas kepada Allah. Jalankan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat, tunaikan ibadah puasa, tunaikan perintah berhaji, lakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Dan tinggalkan yang diharamkan. Berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam setiap hari. Menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang beriman. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sebenarnya disinilah kesimpulan beragama Islam itu. Faham para jamaah ya? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya bagaimana iman kita tetap tegak pada Allah. Ya, kemudian tetap mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita kemudian syirik kepada Allah. Ya, jangan sampai kita minta kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Kemudian ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah termasuk sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian laksanakan kewajiban-kewajiban. Tinggalkan yang haram-haram.
jalankan perintah, jauhi larangan, cintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan bencilah apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian berarti kita telah menjalani agama Islam ini dengan sempurna. Kemudian jangan lupa para jamaah, segala sesuatu pasti ada dua kesimpulannya, di mana amal kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa dalam menjalankan agama Islam ini ikuti bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena Islam ini yang mengaplikasikan kepada kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari nabilah kita tahu Islam. Maka keislaman kita jangan sampai kurang dari keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan melebihi keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Saya ulangi lagi. Islam ini dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dari Allah. Kemudian segala sesuatunya di dalam Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuatu ibadah, ritual, pengamalan benar sesuai dengan yang dari Rasulullah, itulah Islam. Dan apabila di luar itu tidak ada dalil dari Rasulullah, tidak ada petunjuk dari Rasulullah, maka boleh dipastikan itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Maka dapat kita simpulkan, mari kita jalani keislaman ini sesuai dengan keislaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikurangi. Lakukan sesuai dengan kemampuan, tapi jangan dikurangi. Kemudian jangan juga melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dari Rasulullah kita jalanin, itu namanya melampaui. Segala ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada dalil dari Rasulullah, kemudian diada-adakan sekarang, itu artinya telah melampaui keislaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah sesat. Mengurangi sesat, mengurangi itu contohnya gimana? Enggak perlu haji, enggak ada haji misalnya, itu mengurangi. Bukan mengamalkan loh para jamaah ya. Kalau mengamalkan di dalam Islam semampunya, karena kemampuan kita berbeda-beda. Tapi yang dimaksud mengurangi di sini misalnya rukun Islam itu ada 5. Lantas kita kurangi 1 misalnya. Nah ini namanya mengurangi. Atau melampaui dari keislaman yang datang dari Rasulullah. Rukun Islam yang 5 ditambah lagi dengan sesuatu yang lain. Ini namanya melampaui. Atau ibadah-ibadah yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian sekarang dirangkai-rangkai, diada-adakan lagi. Ini namanya melampaui keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian tidak tanggung-tanggung mengatakan sesuatu yang diadakan baru di dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat itu, setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Itu artinya kita telah melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengurangi dari ajaran Rasulullah jangan, melampaui jangan. Melainkan apa yang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, apa adanya. Kemudian semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, jalankan. Ya, sholat 5 waktu jalankan ke masjid sesuai dengan kapasitas kita. Kita mampunya sholat malam cuma 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat. Kalau bisa sampai 11 rakaat. Nah ini namanya sekemampuan. Tapi jangan mengurangi sampai mengatakan sholat malam itu nggak ada misalnya. Kan sekarang muncul itu di Facebook tuh muncul. Tidak percaya dengan Allah di atas aras. Itu artinya mengurangi. Padahal Al-Quran telah berkata, Al-Quran telah bersabda. Kemudian mereka habis-habisan mengkritik kata orang-orang salafi itu Allah turun sepertiga malam terakhir.
Lah kalau Allah turun nanti yang singgasananya di aras siapa yang duduk, kata mereka. Ini artinya tindakan-tindakan mengurangi para jamaah, membantah ayat yang ada, menafikannya. Ini sungguh luar biasa dosanya. Padahal Allah telah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah di atas aras. Bahkan para jamaah, ini sekedar membuka rahasia. Bapak-bapak pernah mendengarkan orang tibaan enggak? Tibaan di kampung-kampung. Ada enggak di Mojokerto ini tibaan? Ya, yang sholatullah, salamullah. Itu loh di kampung-kampung ada enggak? Nah, di kitab tiba itu para jamaah ditegaskan betul bahwa Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Biasanya dibaca pada saat mau selesai tibaan. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin minas sama'i wa yaqulu hal min mustaghfirin. Siapa yang minta ampun, hal min taib. Siapa yang bertobat, itu ada di kitab Diba. Sebelum mereka terakhir, hampir selesai, dibaca itu. Di mana Allah, menurut Diba itu Allah turun sepertiga malam terakhir sambil memberi pengumuman, hal min mustaghfirin. Adakah yang minta ampun? Hal min taib. Apakah ada yang bertobat? Ada di kitab Diba itu. Mereka lupa nampaknya, sehingga hawa nafsu mereka ketika membantah Allah di atas aras, mereka rame-rame menghujat kita. Katanya Allah turun, sampai ada yang salah ngomong, katanya Allah turun ke bumi, katanya, Masya Allah. Padahal di situ keterangannya Allah turun ke langit dunia. Para jamaah, bagaimana sih Allah turun ke langit dunia? Pertama, ya kita serahkan urusannya kepada Allah, dan Allah Maha Mampu. Ini yang pertama. Yang kedua, langit itu ada berapa para jamaah? Ada 7. Ketika Allah menghendaki langit yang keempat hadir di hadapannya, bisa enggak? Bisa. Allah kun fayakun. Ketika Allah menghendaki langit yang paling bawah, langit dunia, Allah kehendaki hadir di hadapan Allah. Bisa enggak Allah? Sangat bisa para jamaah. Kenapa disangsikan keterangan itu? Allah itu maha kuasa. Allah panggil langit yang pertama, Allah panggil langit yang ketiga, Allah panggil langit yang ketujuh dan lain sebagainya. Allah kehendaki. Jangan kemudian Allah turun dari langit ketujuh, kemudian dibuka pintunya, kemudian Allah ke langit ke-6. Dari langit ke-6 transit. Transit ke langit ke-5, dari langit ke-5 transit lagi ke langit ke-4. Bukan begitu cara berfikirnya. Bukan begitu. Allah Maha Mampu. Allah menghendaki langit yang kedua, ketiga, keempat. Allah Maha Mampu. Allah menghendaki langit yang pertama, sama'ud dunya, langit dunia ini, karena hubungannya dengan manusia para jamaah. Hubungannya dengan manusia. Kata Allah pada sepertiga malam terakhir, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku fa'astajibalahu, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Hubungannya dengan manusia. Wallahu ta'ala alam, mungkin hikmahnya adalah agar manusia itu benar-benar paham. Agar manusia benar-benar mempersiapkan diri menghadapi, menyongsong firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita ini lebih dekat dengan Allah. Mungkin seperti itu, wallahu ta'ala alam. Tapi kemudian, sudahlah kalau Allah sudah berfirman, kenapa kita masih menawar-nawar diri itu loh para jamaah ya. Marilah kita menjadi orang yang aku beriman kepada kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam kitabnya. Dan aku beriman kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam hadisnya. Selesai. Allah turun, ya turun. Ya sudah, nggak usah macam-macam. Wong Allah itu Maha Mampu. Sebagaimana nanti di hari kiamat Allah datang. Ya sudah, datang. Jangan digambarkan, oh Allah itu datang, nanti kita akan tersesat. Karena apa yang ada pada diri Allah di luar sepengetahuan kita. Kita tidak mampu. Bukan berarti kita, wah apa kata Allah, bukan begitu.
tetapi sesuai dengan dalil yang ada. Oh, Allah di atas aras. Oh iya, Allah di atas aras. Artinya di atas segala makhluk. Allah datang, iya Allah datang, tapi datangnya sebagaimana yang cocok untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, ukuran kita dalam mengimani, dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah supaya kita terus beriman, berkeyakinan yang benar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.